Selamat pagi, selamat siang, selamat sore dimanapun berada. Mbah Armi kali ini nge-review sedikit tentang airgun Glock 19 pabrikan Umarek. Ini tampilannya masih Gen 3 ya. Ini tampilan gripnya, slide-nya. Soalnya berbeda dengan Gen 4. Airgun itu kayaknya belum mengeluarkan dari pabrikan Umarex. Ada mungkin di airsoftnya ya, saya kurang menyimak nih. Kalau yang Glock 17 ada sih Gen 4, Gen 5 nya. Nah untuk yang ini yang udah terlihat bagian dalamnya ini dari classical gun. Jadi classical gun seperti kita ketahui ya, bahwa airgun yang masuk ke kita itu ada batasan joule atau batasan power, sehingga setelah masuk di kita itu untuk peningkatan power itu istilahnya kita upgrade dengan beberapa perubahan di bagian terutama palep dan springnya. Nah itu ya, yang paling umum itu biasanya springnya itu diganti ya dengan yang spring upgrade. Dia agak lebih keras atau lebih diameternya ini ya lebih daripada yang standar, lebih gede. Berikutnya ada juga di nozzle ya. Nozzle itu ada di bagian sini ya. Nozzle itu ada di sini nih. Nozzle di depan sebagai perantara laras ke palep. Nozzle itu dipapas biasanya. Dan berikutnya di palepnya bagian di dalam sini, palepnya biasanya di bore up atau diperbesar lubang-lubangnya. Itu udah cukup, powernya udah cukup naik dan tidak terlalu boros juga. Gitu ya, itu sama aja ya untuk classical gun ataupun yang tipe ini ya Umarek, dalamannya sama, cuma ada sedikit perbedaan. Biasa yang Umarek itu dia ukuran palpnya sama, cuma bedanya lubangnya aja lebih kecil. Nah begitu ya. Mungkin ini yang Umarek itu karena dia punya lisensi resmi dari Glock Austria-nya, jadi dia berhak untuk menampilkan secara logo dan markingnya mirip dengan yang aslinya Gen 3. Beda lagi dengan yang klasikal. Yang klasikal itu dia mungkin nggak tahu lisensinya nggak full atau gimana ya, karena dia full logonya cuma ada di beberapa saja. Oh iya, yang kebetulan yang ini bukan klasikal, ini produk RCF. Nah RCF, ini RCF. Ini RCF dengan klasikal itu paling beda di apa sih ya, di logonya saja. Nah di belakangnya ada tulisan RCF lagi. Untuk pengguna airgun tipe Glock dan sejenisnya, tipe-tipe non blowback, iya itu istilahnya wajar ya kalau udah beberapa kali pemakaian CO2, udah beberapa bulan itu ada kebocoran. Karena ya kita ketahui bahwa CO2 yang kita pakai itu, tekanan yang di unit itu tekanannya sangat tinggi, sekitar kurang lebih 1000 PSI. Jadi wajar dengan chamber sekecil ini dia menahan tekanan setinggi itu, sehingga kadang sealnya ataupun palepnya itu bukan getas ya, kebanyakan udah terlalu, apalagi yang sudah upgrade mungkin karena pernya udah lebih kuat, biasanya udah terlalu dalam ya, ini jadi tidak kuat menahan, jadi bocor. Beda dengan yang masih standar. Biasanya yang standar itu ketahanannya agak lebih daripada yang upgrade untuk nahan kebocoran. Apalagi dengan seal-seal yang seperti yang sekarang itu dengan bahan karet ya, dengan beda dengan yang zaman dulu dia agak karet, pakai sistemnya teflon kayak tipe-tipenya RCF atau KWC Makarov Jericho, ada semacam teflon itu ya. Sekarang kebanyakannya karet politer, apa sih ya disebutnya bahasa ininya, saya kurang paham.
begitu saja. Kalau bocor itu bukan kerusakan ya, tinggal hubungi saja udah ke servis langganan terdekat di kotak masing-masing. Begitu. Bila ada yang perlu ditanyakan silahkan, ada WA ya, nomor saya bebas ya. Kalau untuk cuma nanya-nanya konsultasi, selagi saya bisa sempat balas saya balas. Ya minimal ada sedikit pemahaman pengetahuan tentang penggunaan pemakaian air gun, airsoft gun. Tinggal cek di WA saja 0822 1465 1685. Untuk pembelian silahkan hubungi aja langganannya masing-masing, atau untuk servisnya silahkan ke langganan masing-masing. Kalau untuk konsultasi selagi bisa atau selagi ada waktu pasti saya jawab ya di WA tersebut. Karena basic saya pribadi dari hobi, jadi dari hobi itu ya kita senang-senang aja komunikasi, silaturahmi, membahas tentang air gun ataupun airsoft gun. Yang dekat bisa aja merapat atau kita silaturahmi ya begitu. Karena ingat dan mesti dipahami, air gun dan airsoft gun itu hanya sebagai alat hobi dan olahraga, bukan senjata. Ingat, walaupun replika senjata. Air gun dan airsoft gun itu hanya dipergunakan di tempat khusus, di tempat untuk menembak, dan kita membawanya juga harus safety dengan biasanya dilengkapi tas, koper, magazin terpisah, peluru terpisah, dan dalam kondisi keadaan unit kosong. Nah itu ya, kita tata tertibnya supaya kita meminimalisir penyalahgunaan untuk menstigmakan hobi kita itu positif. Dan disarankan kita tergabung dengan klub lokal, perbakin, atau naungan perbakin dengan mengikuti standar pemakaian penggunaan yang sudah ada ya, sesuai anjuran kepolisian. Begitu sekiranya untuk rekan-rekan, untuk para pehobi air gun dan airsoft gun mania. Soalnya dengan banyaknya stigma negatif, dengan banyaknya penyalahgunaan justru merugikan diri kita sendiri, merugikan pehobi kita ya. Jadi hobi kita jadi unit susah, dibatasi, dan kadang-kadang ya itu ya. Semoga mudah-mudahan kedepannya para pengguna pehobi itu lebih menstigmakan positif supaya kita itu tetap nyaman di hobi replika air gun, airsoft gun. Kita memanggilnya aja, ini bukan senjata ya, ini unit. Nah begitu. Ini ada M84, ada Glock 22 juga, produk pabrikan Umarek. Begitu, terima kasih. Salam hobi, salam satu laras dengan Mbah Army Taktikal, Banjar Patroman, Jawa Barat. Mantap.